Ini requestan dari beberapa subscriber yang banyak nanyain raket terbaru dari brand 100. Dan ternyata di awalnya saya bisa bilang nggak mengecewakan, terutama Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini sesuai request teman-teman, saya hadirkan satu raket dari brand 100. Dan ini sebetulnya kayaknya paling terbaru dari brand ini. Karena memang kehadiran raket ini dalam rangka memeriahkan Olimpiade Paris kemarin teman-teman. Ya, ini dia dari brand 100 teman-teman. Saya dapat tasnya. Kemarin sih saya beli raket ini di Pratama Sport Bandar Lampung. Karena lagi males ngelihat scrolling marketplace di HP, jadi saya langsung japri aja Mas Rizanya. Mas, apa raket terbaru dari beberapa brand gitu, dan salah satunya yang dia rekomendasikan adalah raket 100 di seri Glory ini. Ini dia teman-teman, kita buka saja langsung. Ini dia raketnya. Saya dapat cover raket yang bludru dan tebal. Ini bagus banget teman-teman, serius. Ini mirip banget dengan high end-nya Mizuno. Dia tebel banget dan kelihatan eksklusif sih. Bahkan kalau misalnya ini kita bawa raket dengan cover ini di lapangan, ya udah cukup aman dan cukup eye-catching juga gitu. Oke, kita singkirkan dulu aja. Ini ya cover 100-nya, dan kita langsung menuju saja di raketnya, yaitu raket 100 terbaru di tahun 2024 memeriahkan Olimpiade Paris tahun 2024 teman-teman. Dan saya hampir lupa, kalau beli di Pratama Sport teman-teman dapat grip handuk ya, serinya Pro Champ. Ini gripnya Pro Champion kalau nggak salah. Oke, dan ini dia raketnya teman-teman, 100 di seri Glory 2024 Special Edition. Dan salah satu yang menegaskan bahwasanya raket 100 Glory 2024 ini adalah dalam rangka turut memeriahkan Olimpiade Paris. Teman-teman, ini di beberapa sisinya itu benar-benar ada ikon Menara Eiffel ya, di bagian shaftnya. Di beberapa titik lainnya, frame kepala raketnya, itu semuanya ada corak-corak Menara Eiffel. Dan itu yang semakin membuktikan bahwasannya raket Glory 2024 dari brand 100 ini memang ngeramein acara Olimpiade tahun 2024 yang barusan berlangsung beberapa waktu yang lalu teman-teman. Dan walaupun hasil pertandingan di Olimpiade Paris 2024 kemarin di sektor badminton cuma dapat Gregoria Mariska Tunjung atau Georgie, jadi kita cuma dapat satu perunggu saja, dan itu aja udah cukup membanggakan bangsa Indonesia. Begitulah kira-kiranya ya teman-teman. Oke, fokus ke raketnya. Kita bakal bahas bagian per bagian, tapi di awal ini kita bahas dulu terkait harganya. Raket ini kemarin saya dapetin di harga kurang lebihnya 3,5. Gripnya masih grip bawaan, tapi dapat grip handuk seperti ini. Kemudian dapat senar bawaan 100 yang seri apa ini ya? 600S seperti biasa. Raket-raket murahnya 100 kalau beli baru include-nya senar 600S. Kita dengerin dulu hitting sound-nya. Ya, lumayan lah, nggak mengecewakan banget. Dan dengan harga 3,5 otomatis ini rekomendasi baru buat temen-temen yang memang kalau beli raket nggak menganggarkan gede-gede. Nggak nyari raket yang harganya mahal-mahal. 3,5 ini murah banget, murah meriah teman-teman. Apalagi dengan desain seperti ini. Saya bisa bilang dengan desain seperti ini, ya di 3,5-an eye-catching juga, oke juga. Walaupun lagi-lagi ya, karakter warnanya 100 seperti hal-halnya beberapa waktu yang lalu saya sering sampaikan, ya sedikit nyenggol-nyenggol karakteristiknya raket Li-Ning. Secara kosmetik sih saya bisa bilang raket 100 Glory 2024 ini yang saya pegang kan warna hitam gold ya. Ini oke juga gitu teman-teman. Saya bisa kasih nilai di ya 8,5 mendekati 9 lah. Ya bisa dibilang 9 sih. Ini istimewa juga. Enak dilihat, apalagi dari deket tuh karakteristiknya keluar banget. Detailing dari font-font kecilnya pun kelihatan dengan jelas. Jadi nggak samar-samar banget. Ya itu ya, jadi lumayan oke banget di harga 3,5-an. Dan yang paling penting sih, yang saya rasakan flexibility raket ini lebih di medium. Itu faktor kedua terpenting buat saya pribadi. Setelah spesifikasi itu, setelah beratnya jangan berat-berat kalau saya pribadi ya. Kemudian yang ini, stiffness-nya. Ini paling penting juga. Kalau fleksibel banget saya kurang suka gitu. Dan ini medium nih. Ini jadi satu rekomendasi raket 100 yang nggak fleksibel. Ini medium.
Yang biasanya dengan shaft yang medium ini lebih bisa dipakai banyak tangan. Yang biasa lentur juga bisa beradaptasi di sini, yang biasa kaku juga bisa turun sedikit di shaft yang medium seperti ini, teman-teman. Oke, kita masuk ke detailing raket ini, teman-teman. Di bagian capnya ada logo 100 seperti biasa. Kemudian gripnya ini ukuran grip G5. Kalau di 100 sih ini nggak ada ukuran gripnya, tapi ini setara dengan G5-nya Yonex, teman-teman ya, nggak terlalu kecil. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya, di sini ada limited edition dengan logo Parisnya. Kemudian ada logo PBSI dan juga ada spesifikasi raket ini yang balance point di 305 mm, tarikan maksimal di 32 lbs, shaft fleksibel, berat bawaannya 78 gram ataupun 5U. Yang tadi saya bilang fleksibelnya ini lebih di medium, teman-teman. Ya memang bukan di kategori raket yang kaku, tapi ini ada lenturan sedikit yang saya rasakan feel-nya di medium. Tuh. Kemudian kalau kita naik ke bagian shaftnya, teman-teman, di sini ada seri raketnya yaitu Glory 2024 Special Edition Smash Power Super Light. Kemudian ada tulisan Japan Made Graphite. Kemudian ada ukuran shaft raket ini yang 7.0 mm diameternya. Kemudian ada logo 100 kecil. Kemudian kalau kita putar lagi ada tulisan yang sama. Dan di bagian shaftnya ini kita bisa lihat raket ini punya ikonik Olimpiade Paris 2024. Teman-teman, ada logo shuttlecock, ada ikon Menara Eiffel. Kemudian ada ikon orang yang sedang jumping smash juga ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita naik ke bagian T-joinnya, teman-teman, di sini ada logo 100 dan kemudian kita bisa lihat bagian shaft ke arah T-join ini, teman-teman. Ini kelihatan gede banget, teman-teman. Bisa jadi sih ini raket sengaja dibuat pemberat di sini biar kerasa head heavy seperti biasa, karena memang raket ini karakteristiknya head heavy, teman-teman. Kalau bentuk secara keseluruhannya ini isometrik, teman-teman, bukan compact. Dan dari frame shape-nya, bentuk kalau dilihat dari samping ini, saya lebih mengingat yaitu raket dari brandnya RS di seri Octagon. Jadi dia punya karakteristik lancip tapi bentuknya oktagon, nggak lancip-lancip banget. Walaupun ketika kita lihat dari samping sini, teman-teman ya, ini mulai kerasa lancip bangetnya. Nah, mulai dari sini ya, kemudian sini. Tapi ketika di bagian frame bawah pun juga atas, dia lebih mendekati raket serinya Octagon di brandnya RS ya, teman-teman. Di frame raketnya ada tulisan Nano Frame System Graphite Lab ECG Plus. Kemudian di bagian atasnya ada tulisan Glory. Oh iya, masih ada tulisan Curve 2 ya. Ini beberapa teknologi yang biasa disematkan sama 100 di raket-raketnya. Di awal ini, teman-teman, kalau pengalaman saya pakai raket 100, asiknya ketika nemu shaft yang medium seperti ini, teman-teman ya. Kemudian dibalut dengan frame kepala raket yang dia lancip tapi head heavy, biasanya power speednya bener-bener perpaduannya enak. Kalau di seri beratnya sih saya teringat dengan serinya Octagon dari brandnya RS yang shaftnya lebih kaku pun secara berat keseluruhannya lebih berat. Raket ini alternatif mudahnya mirip dengan RS Octagon 11 ataupun Octagon 21 Proof ya. Atau lebih alternatifnya di Octagon 01 Control sih ya, yang dia sama shaftnya medium dan kemudian sama-sama lancip dan head heavy gitu. Dan ini tadi, teman-teman, bagian per bagian dari raket 100 Glory 2024. Ini requestan dari beberapa subscriber yang banyak nanyain raket terbaru dari brand 100. Dan ternyata di awal ini saya bisa bilang nggak mengecewakan, terutama dari shaftnya yang medium itu saya udah suka gitu loh. Lebih responsif ketimbang yang medium fleksibel ataupun fleksibel. Enak, buat tap-tapnya sih kayak enak, buat motong bola enak loh. Nah, nyodok-nyodoknya enak. Oke. Kemudian kita lanjut saja, sekarang bahas verifikasi spesifikasi berat dan balance point raket ini seperti apa. Apakah memang real seperti yang disampaikan 100 di kon raket ini yang katanya beratnya 78 gram. Ini udah ada senarnya ya. Otomatis penambahan biasanya 3 gram. Beratnya mungkin di kisaran 81, 82 plus minus ya. Kita coba lihat. Beratnya 83 gram setelah ada senar. Berarti di kosongan saya dapat di 80 ke 81 gram. Ya, itu malah saya lebih suka sih. 5U yang agak melenceng tapi beratnya saya cocok gitu. 80, 81 itu cocok banget. Walaupun lagi-lagi ini ada plus minusnya nggak sih?
Ini nggak ada plus minus, jadi 78 gramnya nggak real banget 78 teman-teman. Seperti biasa produksi raket pasti seperti itu, ada plus minus. Bahkan di raket-raket 1 juta ke atas pun sama persis, selalu ada plus minus produksi teman-teman. Kemudian balance point-nya di sini 305. Nah, temu ya sini ya. Tuh. Oke. 310 mm. Kategori raket yang sudah head heavy banget, dia lebih kerasa powernya di bagian kepalanya, head heavy-nya lebih kerasa. Tapi buat saya pribadi kan nanti settingannya bakal saya rubah dengan grip handuk. Grip bawahnya saya lepas dan saya ganti dengan grip handuk. Karena grip handuk itu beratnya lebih berat dari grip karet. Biasanya nambahnya itu dari 82-83 tadi itu nambahnya biasanya di 3 gram, sekitaran 86 atau 87 gram. Pun juga BP-nya bakal turun karena beratnya jadi terfokus di bawah ya. Gripnya kan di bawah, jadinya keseimbangannya bakal turun. Kalau ini tadi 310 mungkin di kisaran 300 atau 305 gitu. Jadi dengan spesifikasi seperti ini kita bisa kategorikan raket ini ringan, tapi karena head heavy jadi ya karakteristik powernya masih ada. Karena raket ini ringan, tapi powernya beratnya terfokus di kepalanya. Seperti hal-halnya raket leaning, raket 100 yang lain ya seperti ini kira-kira. Nyariin yang balance point, even balance gitu, leaning sama 100 itu agak sulit gitu. Berbedanya dengan brand-brand raket lain yang kita bisa banyak menemukan seri-seri balance-nya gitu. Oke, sementara segini dulu teman-teman pembahasan untuk spesifikasi awal pun juga kosmetik raket ini. 100 Glory 2024 dengan harga 3,5-an secara kosmetik dan spesifikasi bawaannya saya bisa bilang ini recommended banget, serius. 3,5 dapat lengkap, ada tasnya, ada senarnya, kita udah bisa main teman-teman, dapat gripnya pula. Apalagi buat kalian pemula yang nggak usah mikirin dulu shaftnya kaku apa lentur apa berat banget gitu. Kalau kalian pemula banget udah pakai ini aja, saya rasa bakal enak gitu. Urusan kurang berat, kurang ringan atau kurang kaku, kurang lentur nanti setelah kalian udah berkembang nanti bakal bisa merasakannya teman-teman. Buat saya pribadi yang udah main lama, pakai raket-raket yang kayak gini masih oke, masih cocok ya. Walaupun secara power bakal kurang, tapi secara permainan cepatnya, permainan speednya, defense-nya, drive-nya sangat berani diadu ketika di lapangan. Sementara segini dulu teman-teman, tunggu review feel pemakaian untuk raket 100 Glory 2024 ini. Semoga informasi awal ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.